Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa. Presiden Joko Widodo hari ini atau pagi ini memakai baju adat suku Baduy di sidang tahunan MPR DPR RI 2021. Dan ini seperti yang Anda lihat pada pagi tadi, Presiden mengenakan pakaian serba hitam lengkap dengan sebuah tas lempang yang untuk menyampaikan pidato kenegaraannya. Dan untuk membahas sebenarnya apa makna yang terkandung dalam budaya atau baju adat Baduy dan harapan apa atau makna apa dari baju adat Baduy yang ingin disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, kita akan langsung membahasnya di dalam dialog Nusantara Petang. Saya sudah bersama dengan budayawan Uten Sutendi. Selamat sore, Kang Uten. Selamat sore, Ibu Tasya. Iya, Kang Uten. Lagi. Sehat ya, Kang Uten ya? Alhamdulillah, Ibu. Iya, Kang Uten, tadi kan hari ini Presiden Joko Widodo seperti juga dengan tahun-tahun sebelumnya ini mengenakan baju adat begitu ya untuk menghadiri atau menyampaikan pidatonya di sidang tahunan MPR. Nah, ini beliau juga besok akan mengenakan baju adat lagi dan ini dilakukannya sudah beberapa tahun belakangan ini begitu ya. Nah, ini setiap tahun ini kan baju adatnya berbeda-beda yang beliau kenakan. Kalau tahun ini beliau mengenakan baju adat Baduy. Kalau Kang Uten sendiri melihatnya apa yang ingin disampaikan oleh Presiden Joko Widodo? Ya, terima kasih Ibu Tasya. Tentu kita merasa bergembira dan bangga memiliki seorang presiden yang begitu peduli terhadap kesenian dan kebudayaan lokal. Dan secara umum saya menanggapi bahwa keinginan dan Presiden Jokowi menggunakan baju adat setiap 17 tahun Agustus, setiap memperingati 17 tahun Republik Indonesia ini menandakan bahwa beliau seorang pemimpin yang memiliki kepedulian terhadap Budaya. nilai-nilai luhur budaya dan adat bangsa kita yang sangat beragam, karena itulah memang yang menjadi kekayaan dan kekuatan bangsa kita dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Nah, khusus untuk Baduy memang ini sesuatu yang sangat, secara pribadi saya merasa sangat bangga dan memberi apresiasi yang luar biasa kepada Presiden kita, karena ini menggunakan baju Baduy ini sesuatu yang sangat khusus, punya makna khusus dan dikenakan dengan waktu dan momen yang sangat pas. Kenapa saya mengatakan ini momen yang pas mengenakan baju Baduy dan kenapa ini punya makna khusus? Karena saya memahaminya ini adalah sebuah simbol atau siloka bahwa ada dua hal yang ingin disampaikan oleh Pak Presiden kita. Pertama adalah sikap sederhana itu sendiri dan menghargai adat istiadat budaya kita. Tetapi lebih dari itu, mengenakan baju Baduy ini punya makna yang sangat luhur sekali terkait masalah COVID yang sedang dan masih kita hadapi ini, dan bagaimana ke depan bangsa kita ini bangkit dari keterpurukan karena serangan COVID ini. Dan menggunakan pakaian adat Baduy ini menyimbolkan bahwa ada beberapa hal yang harus dibenahi. Pertama, menurut saya ini mencerminkan bahwa bangsa kita harus kembali kepada akar. Bangsa kita harus kembali kepada hulu, ya, kepada hulu. Saya memaknai mengenakan baju Baduy itu sebagai suatu bahwa ada sesuatu yang harus diubah dalam cara berpikir, dalam cara kerja bangsa kita ini. Kalau selama ini kita memahami COVID itu murni selalu menggunakan kacamata atau pendekatan logika medis, tetapi dengan mengenakan baju Baduy ini, Anda dan kita tahu semua bahwa di tengah-tengah gelombang COVID yang begitu banyak, hanya masyarakat Baduy yang hampir minus atau nol dari yang terkena dampak dari virus ini. Nah, karena apa? Karena orang Baduy menganggap COVID ini bukan sesuatu yang harus selalu dibaca dengan logika medis, tetapi dia selalu membacanya dengan logika spiritual. Saya pun selalu berkata kepada banyak orang bahwa sudah saatnya melihat COVID ini
dengan mana yang lebih luhur. Memang kita melihat ada 3 M yang selalu kita gembar-gemborkan, selalu kita sosialisasikan, memakai masker, mengambil jarak, dan kemudian juga mencuci tangan. Ini tentu kita harus memaknainya lebih dalam, bukan sekedar memakai masker yang sering kita pakai ini, tetapi juga kita diajarkan dan secara spiritual bahwa COVID memang boleh kita lawan dengan logika medis, tetapi juga ini menandakan bahwa ada yang harus kita perbaiki dari cara kita berbicara. Memakai masker artinya kita harus menjaga mulut kita, harus mengatur cara bicara kita, membicarakan yang baik-baik, dan kemudian menghindari hal-hal yang tidak penting kita bicarakan, atau apalagi memfitnah, apalagi menjelek-jelekan orang dan seterusnya. Demikian juga dengan mengambil jarak. Mengambil jarak itu artinya secara spiritual kita harus memaknai bahwa COVID bisa kita laksanakan dengan pembenahan dari diri kita, dari dalam diri kita. Bahwa mengambil jarak itu bukan berarti dalam secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Artinya kita tidak harus ikut selalu kerumunan banyak orang, harus selalu ikut-ikutan kata orang, tetapi sudah saatnya bangsa ini menjadi diri sendiri, memiliki jati diri sendiri. Demikian juga secara individu, bahwa kita harus memiliki jati diri sendiri, karena setiap orang itu memiliki potensi dan tugas yang berbeda-beda. Karena itu setiap orang juga, setiap bangsa juga harus menggali jati dirinya sebisa mungkin, sehingga dia memiliki identitas dan punya kekuatan. Kemudian juga mencuci tangan, artinya dengan COVID ini kita dibawa oleh masyarakat Baduy, dan secara spiritual saya ingin mengatakan bahwa COVID bisa kita selesaikan dengan pendekatan moral, akhlak, dan spiritual, yaitu kita harus bersih tangan kita, bersih pikiran kita, bersih hati kita ketika kita bekerja. Saya kira kalau itu sudah dilaksanakan, seluruh bangsa ini, masyarakat menyadari bahwa penyakit apapun sebetulnya itu datang dari diri kita, dari cara berpikir kita, cara bersikap kita. Bahwa kita perlu menggunakan logika medis dengan memakai masker, iya. Bahwa kita harus menjaga jarak, iya. Bahwa kita harus cuci tangan, itu iya. Tetapi lebih dari itu, menurut saya, kita harus harus lebih dalam lagi membenahi bahwa COVID ini adalah sebuah proses pembenahan akhlak dan moral umat manusia. Baik. Saya kira itu salah satunya. Baik, Kang Uten. Jadi sebenarnya pesan yang ingin disampaikan itu tadi untuk mengenakan masker ya, dan juga bagaimana COVID ini mempengaruhi ataupun menyampaikan pesan terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari, dan terutama untuk baju adat Baduy yang dikenakan oleh Presiden Joko Widodo pada hari ini menyampaikan suatu kesederhanaan dan juga harapan untuk bisa bebas dari COVID, seperti juga suku Baduy yang sampai saat ini masih kasusnya 0 angka kasus COVID-19-nya. Nanti kita akan bahas lagi lebih dalam di segmen berikutnya, Kang Uten dan juga pemirsa Nusantara TV, tetapi usai jeda berikut ini. Di Nusantara Petang, dan kita masih di segmen Dialog Nusantara Petang bersama dengan Uten Sutendi, budayawan. Kang Uten tadi sudah mengemukakan apa yang ingin disampaikan ataupun makna mungkin yang ingin disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada pagi hari ini dengan mengenakan baju adat suku Baduy, yakni kesederhanaan, kemudian juga bagaimana harapan beliau untuk bisa Indonesia kasus seperti di suku Baduy dengan 0 kasus COVID-19 dan juga kembali ke jati diri bangsa. Nah, ini tentunya ada makna-makna tertentu ya Kang Uten ya, dengan segala perlengkapannya. Tadi kalau kita lihat Presiden Joko Widodo mengenakan ikat kepala, kemudian juga mengenakan lengkap dengan tas lempangnya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan satu persatu apa ini makna-maknanya? Ya, sebetulnya secara umum sih kita memaknai Presiden mengajak masyarakat mengenal Baduy itu, Baduy dalam pengertian yang sangat luhur ya. Artinya gini, di Baduy itu punya satu kebudayaan, satu kebiasaan itu yang paling utama dan paling penting itu adalah budaya menanam ya, budaya menanam dan budaya bekerja secara kerja keras gitu. Beda dibandingkan dengan masyarakat luar yang kebiasaan kita ini sering
lebih lebih ingin memanen daripada menanam. Nah, saya ingin mengatakan ini adalah sebuah simbol dari kepedulian Pak Jokowi terhadap Baduy ini, ingin mengatakan bahwa pasca COVID ini sudah saatnya kita merecovery semua cara kerja kita, semua cara berpikir kita, dan semua mindset kita tentang bagaimana membangun kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Artinya saya ingin mengatakan bahwa dengan mengenakan baju Baduy itu Pak Jokowi ingin, ayo kita kembali kepada akar, ayo kembali kita kepada alam, bahwa yang paling penting dalam hidup ini bukan memanen, tetapi bagaimana mengembangkan kebudayaan dan peradaban, menanam. Menanam itu artinya bukan dalam pengertian yang sangat physically atau sangat verbal, tetapi menanam dalam pengertian yang luhur. Bukan hanya menanam pohon, bukan hanya menanam tanaman seperti itu saja artinya, tetapi juga bagaimana kita bangsa ini baik secara pribadi maupun secara kolektif sebagai sebuah bangsa yang besar ini, kita mari menanam secara lebih luas maknanya, menanam kebaikan, menanam kejujuran, menanam semangat hidup, menanam bagaimana kita bekerja dengan keras dan menghindari atau mengurangi cara-cara kita mengembangkan cara-cara hidup yang selama ini kita terlalu cepat ingin memanen sebuah hasil kerja. Ini yang saya kira pesan-pesan moral yang perlu kita perbaiki, bahwa kita selama ini terus terang saja sudah terlalu banyak mengambil atau memanen dari kehidupan alam ini. Sudah terlalu banyak kita merusak alam lingkungan kita, sudah terlalu banyak kita menumpuk harta kita, tetapi dengan kembali ke Baduy kita diajarkan oleh Pak Jokowi bagaimana kita menanam kembali. Menanam kebaikan, menanam kehidupan yang lebih baik, membagi cinta, membagi motivasi, membagi semangat hidup kepada semua bangsa ini. Selain tentu saja secara verbal juga kita harus melakukan proses bahwa hidup ini harus kembali ke alam. Bahwa hidup yang terbaik itu adalah bagaimana mengembalikan alam ini sesuai dengan ekosistemnya. Baik, Kira-kira gitu. Kang Uten tadi kalau hari ini Pak Jokowi mengenakan pakaian baju adat Baduy ini berwarna hitam, kalau tadi kita melihat di tayangan kan sebenarnya suku adat Baduy ini terbagi menjadi dua begitu ya, Baduy luar yang mengenakan pakaian hitam dan juga Baduy dalam yang mengenakan pakaian putih. Nah ini apakah menurut Anda ada mungkin alasan-alasan khusus kenapa Pak Jokowi mengenakan pakaian yang berwarna hitam atau pakaiannya suku Baduy luar? Nah, di Baduy itu kan ada dua kelompok ya, kelompok Baduy luar dan Baduy dalam. Memang dari sisi busana itu dua-duanya punya ciri yang berbeda. Kalau Baduy dalam itu mengenakan baju Baduy khasnya itu warna putih ya, warna putih. Ya, kemudian kalau Baduy luar itu warna hitam atau warna biru. Nah, ini tentu punya makna juga. Kalau Baduy dalam memang pakai baju putih itu tentu itu mencirikan sebagai sebuah kehidupan yang suci, kehidupan yang murni, di mana semua aturan-aturan yang terkait dengan nilai-nilai luhur dan dengan hubungannya dengan Tuhan itu betul-betul terjaga dengan baik. Nah, Baduy luar yang disimbolkan dengan bajunya berwarna-warna itu juga menyimpulkan sebetulnya kehidupan manusia yang sudah terlibat dan aktif dalam kehidupan duniawi, kira-kira itu. Karena itu dia bajunya warnanya bahkan bukan hanya warna hitam dan biru gelap ya, biru saja, tetapi juga sudah mulai ada motif-motif tertentu di ikatnya atau di pakaian lainnya. Itu menggambarkan bahwa meskipun memang secara adat mereka sangat kuat menjaga tradisi, tetapi Baduy luar itu menyimpulkan bahwa ada sisi-sisi duniawi yang sudah masuk ke dalam kehidupan masyarakat Baduy, di mana mereka juga sudah bisa naik kendaraan, mereka juga sudah bisa transaksi dengan uang, mereka juga bisa memakai handphone dan seterusnya. Nah, kenapa Pak Jokowi menggunakan baju hitam dan warna baju Baduy luar? Itu tentu saja kita bisa mengatakan bahwa itu adalah kehidupan duniawi yang sedang dihadapi oleh presiden kita dan dalam mengatasi berbagai persoalan kebangsaan ini. Dan tentu dalam proses mengatasi persoalan kebangsaan ini kita harus mengacu kepada nilai-nilai luhur, diantaranya dari masyarakat Baduy itu sendiri yang memang sangat kuat dan terhadap
bagaimana manusia itu kembali ke alam, bagaimana manusia itu menjaga alam, dan bagaimana manusia itu kembali membangun culture atau peradaban menanam, bukan lagi memanen. Saya Baik, kira gitu. baik. Kang Uten, seperti kita ketahui bahwa selama ini suku Baduy terkesan tidak tersentuh begitu ya, karena memang masyarakatnya terutama Baduy dalam ini secara eksklusif memiliki kehidupan mereka sendiri. Nah, tetapi pada hari ini kita semua seperti dibukakan mata bahwa Presiden Joko Widodo ini juga merepresentasikan pemerintah ini memberikan perhatian kepada suku Baduy secara umum. Kang Ute sendiri apa harapannya bagi kepada pemerintah bagi suku Baduy ini? Ya, harapan saya tentu bukan hanya kepada suku Baduy saja, tetapi juga kepada adat istiadat lain, kepada kebudayaan lokal lain, pemerintah harus lebih memperhatikan karena inilah saatnya di saat COVID ini kita kembali bangkit sebagai sebuah bangsa dari akar yang kuat. Akar yang kuat itu adalah kebudayaan asli kita, tradisi kita, adat kita. Dan itulah salah satu penjaga dari penjaga bangsa kita dari serangan modernisasi yang memang sedang menggerus akar nilai kehidupan bangsa kita. Nah, khusus Baduy menurut saya memang kalau kita kaji lebih jauh, Baduy itu adalah boleh dibilang kebudayaan atau masyarakat paling tua di Indonesia. Mereka menyebutnya sebagai keturunan Adam seperti juga kita, tetapi mereka melembagakan keyakinan sebagai keturunan Adam itu lewat agama, yaitu Pendawitan yang nabinya itu Nabi Adam. Tetapi maksudnya adalah karena dia lebih tua itu, maka dia memiliki nilai-nilai luhur kemanusiaan yang sangat tinggi yang perlu diadop oleh bangsa ini dalam membangun dan merecovery kehidupan bangsa ke depan. Nilai-nilai luhur itu ada 3 yang terkait, itu bagaimana hubungan manusia dengan manusia, yang dimana orang Baduy itu tidak boleh marah, tidak boleh meminta, tidak boleh mencaci maki dan seterusnya. Juga hubungan dengan alam, bagaimana orang Baduy itu tidak boleh merusak alam, gunung jangan dibuka, lembah jangan diuruk, yang panjang jangan dipendekkan, yang pendek dipanjangkan dan seterusnya. Ini adalah nilai-nilai luhur yang harus menjadi mindset baru dari bangsa kita dan paradigma baru dari bangsa kita dalam melihat masa depan Indonesia ini. Dan saya kira itu yang paling penting, karena itu menurut saya Presiden dan seluruh jajaran pemerintah di negeri ini harus melindungi adat istiadat Baduy itu, karena dia adalah akar, karena dia adalah inti jagat, karena dia adalah paling tua di Nusantara ini dari sekian ribu banyak adat yang ada dan berkembang di tanah air kita. Dia harus dijaga, dilindungi, baik dari secara hukum, misalnya selama ini dia orang Baduy tinggal di sebuah kawasan namanya Desa Kanekes di atas gunung itu yang masih terancam oleh terancam oleh arus modernisasi, di mana sekitarnya itu sudah banyak perampahan hutan, perusakan jadi harus dijaga begitu ya Kang Uten ya keasliannya, dan pemerintah perlu memberikan perhatian khusus agar keaslian dan juga jati diri bangsa dan juga beragam budaya yang ada di Indonesia ini terjaga, karena itu merupakan jati diri bangsa juga. Baik Kang Uten, terima kasih atas kesediaannya saya kira singkat saja Kang Uten karena durasinya sangat terbatas. Oke. Baik. Jadi bukan hanya dijaga secara fisik keberadaan mereka dari sisi hukum dan dari sisi kondisi alamnya, tetapi juga pemerintah perlu banyak belajar di sana. Ya, kalau perlu memang saya harapkan bisa mengadop nilai-nilai luhur di sana untuk menjadi bagian dari paradigma dan mindset baru merecovery bangsa ini setelah terpuruk oleh COVID ini. Saya kira dengan berhasilnya Baduy dari serangan COVID ini membuktikan bahwa cara berpikir mereka, cara bekerja mereka, dan cara bersikap hidup mereka terhadap alam dan terhadap kehidupan nyata ini itu membuktikan ampuh terhadap berbagai serangan dan serangan penyakit maupun serangan dari ancaman-ancaman modernisasi yang memang sedang menggerus dan menjauhkan kita dari akar budaya bangsa kita sendiri. Baik, tentunya ini menjadi contoh atau teladan yang sangat baik bagi masyarakat di Indonesia. Kang Uten, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang. Pemirsa, itulah tadi Uten Sutendi, budayawan.